Halo, selamat pagi anggrek lovers. Ketemu lagi dengan kita di sini yaitu Berkanggrek. Nah, di sini kita akan mereview beberapa pot yang biasa kita gunakan atau mungkin para anggrek lovers sudah tahu beberapa pot yang biasa digunakan untuk menanam anggrek, baik anggrek bulan, anggrek dendro ataupun anggrek katlia. Nah, yang pertama ini adalah namanya soft pot. Nah, untuk soft pot seperti ini biasa kita gunakan untuk menanam anggrek mulai dari awal tanam yaitu seedling sampai besar seperti ini. Nah, ini kira-kira perkembangan antara 0 sampai 6 bulan. Nah, untuk soft pot ini sendiri kita pakai karena apa? Ini lebih enak untuk ditata di pot tray dan untuk pengiriman ke luar kota ataupun pengiriman ke pelanggan yang jauh, softpot ini lebih mudah ditata di dalam kardus dan tidak menyebabkan stres pada akar tanaman anggrek, baik anggrek bulan ataupun anggrek dendro. Nah, jika sudah melebihi umur 6 bulan atau kita lihat seperti ini, akarnya sudah keluar sampai di luar soft pot seperti ini, lebih baik untuk anggrek yang seperti ini segera kita pindah tanamkan. Karena jika kita biarkan terus seperti ini, biasanya akar-akarnya yang sudah tua akan mati dan tentunya akan menyebabkan busuk pada akar yang menyebabkan anggrek utamanya bisa mati. Nah, untuk setelah kita pindah tanamkan, ada beberapa jenis pot yang bisa kita pakai. Nah, yang pertama adalah pot tanah. Nah, pot tanah ini memiliki sistem pernapasan atau aerasi yang sangat bagus untuk anggrek bulan ataupun anggrek dendro. Nah, di sini biasanya akan terdapat lubang di bagian pinggir dan di bagian bawah. Fungsinya apa? Untuk agar air yang siraman kita itu tidak tertampung dan menyebabkan busuk pada akar di anggrek kita. Nah, untuk saran kami, jika memilih pot tanah, usahakan juga kita melihat kondisi daripada anggreknya atau ukuran anggrek. Nah, kalau untuk ukuran anggrek yang masih ukurannya seperti ini, mungkin cukup untuk menggunakan pot tanah atau pot plastik yang ukuran diameternya sekitar 20. Nah, tapi kalau untuk anggrek yang sudah seperti ini, tentunya tidak akan muat. Karena ini kalau ditaruh di sini, paling 1 atau 2 bulan lagi kita harus tetap memindahkannya. Karena perakarannya ini sangat cepat. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita berikan contoh, di sini kita memiliki perbandingan yaitu menggunakan pot anggrek, pot tanah yang ukuran 20 dan ini yang ukuran 30 dan ini lebih besar. Nah, untuk ukuran pot yang 20 ini perkembangan daunnya pun dan perkembangan akarnya agak lambat, beda dengan yang kita taruh di pot yang lebih besar. Di pot yang lebih besar ini bisa kita hitung daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini bisa sampai 13 batang daun dan ini sudah knop lagi, muncul spek baru ya, seperti ini. Bahkan sudah muncul anakan. Nah, ini ada anakan satu di sini. Nah, beda dengan yang ini. Ini penanamannya bareng, tapi jumlah daunnya lebih sedikit.
hanya beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, akarnya pun masih sedikit ya, beda dengan yang satunya ini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, untuk pot yang lebih besar ini biasanya menggunakan media tanam yang lebih banyak dan aerasi atau perputaran udaranya pun lebih baik. Penggunaan nutrisi juga lebih baik karena media tanam menyimpan lebih banyak nutrisi. Nah, seperti itu ya guys. Jadi para anggrek lover bisa memperhitungkan apakah anggrek Anda ini mau ditanam di pot yang lebih besar dan tentunya hasilnya juga lebih bagus, atau mau ditanam di pot yang seperti ini, yang kecil seperti ini. Nah, tentunya hasilnya pun juga beda. Nah, untuk yang kedua, di sini biasanya kita menggunakan pot plastik. Nah, kalau pot ini khusus memang didesain untuk anggrek Cattleya ya, atau anggrek lainnya juga bisa, karena ini memiliki banyak lubang di samping bawah, dan di bagian bawahnya ini juga banyak sekali lubang seperti anyaman seperti ini. Nah, ini juga memang didesain karena agar air itu tidak tertampung terlalu lama, karena anggrek pada dasarnya mencari nutrisi bukan dari media tanam, tapi dari akar yang keluar seperti ini yang dinamakan akar angin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sekitar rumah kita susah untuk membeli pot yang seperti ini, kami sarankan Anda bisa menggunakan pot yang biasa kita temukan di tempat orang yang jual pot bunga. Cuma yang bagian bawah ini sebisa mungkin ditambahi lubang lebih banyak. Nah, lubangnya bisa sebesar ditambahi lubang yang seperti ini, atau ini bisa ditiru. Untuk pot tanah ini lubangnya totalnya ada sekitar 7 lubang. Nah, bisa kita aplikasikan ke pot tanah ini, juga bisa kita lubangi menggunakan bor atau paku atau kawat yang kita panasi lalu kita lubangi sendiri. Nah, seperti itu. Fungsinya masih sama, agar aerasinya lebih baik dan tidak terjadi genangan air yang bisa menyebabkan terjadinya pembusukan pada akar anggrek Anda. Nah, untuk yang keempat, bisa kita menggunakan yaitu pot serabut seperti ini. Nah, mengapa ini sangat bagus juga? Karena bagian bawah ini hanya terbuat dari rancang-rancang besi seperti ini ya. Jadi nanti untuk airnya bisa, jika berlebihan, bisa langsung terbuang. Dan bagian samping ini, karena ini dari serabut, bisa menyerap air lebih banyak, sehingga anggrek Anda bisa lebih sehat. Nah, contoh, kita kasih contoh seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan pot serabut kelapa. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini sudah mulai muncul akar-akar baru, akar angin seperti ini, dan anggreknya pun juga terlihat sehat. Nah, seperti ini. Cuma kelemahan daripada menggunakan pot serabut ini, biasanya kalau terlalu lama, kawatnya ini kalau tidak bagus biasanya akan rusak lebih dahulu, karena ini hanya kawat loket biasa. Nah, seperti itu ya guys. Ini adalah beberapa contoh pot yang biasa kita gunakan di kebun kami, dan semoga review hari ini bisa menambah
pengetahuan kita tentang pentingnya memilih pot, baik jenis ataupun ukurannya. Nah, sekian ya Sobat Anggrek. Semoga info ini membantu Anda. Terima kasih.